Ya, baik-baik. Sekarang sudah memasuki tahun 2023, dan di tahun 2023 banyak sekali perubahan yang terjadi di daerah kita ini. Ya, di mana lingkungan sekitar kantor bupati sudah mulai sepi karena banyak teman-teman kita yang sudah tidak bekerja lagi di pemerintah Kabupaten Manggarai Timur. Itu sekitar 900-an lagi. Ya, mungkin ini kan kalau kita bisa menganggap juga teman-teman ini sebagai buruh, itu terlalu kasar atau tidak? Sama atau tidak? Menurut Pak Egy? Maknanya sama. Makna sama. Ya, kalau Pak Egy kan pernah juga sebagai aktivis buruh di Jakarta, kan? Ya. Nah, ya mungkin Pak Egy mungkin bisa dari kacamata buruh itu. Sekarang ada organisasi buruh juga yang masih aktif. Ya, kalau yang seperti ini kira-kira letak kesalahannya ada di mana? Ya, atau memang kan ini sekarang alasannya karena kebijakan dari pusat, aturan dari pusat, di mana 2023 bulan November sudah nol, tidak boleh ada lagi yang honorer. Ya, atau seperti apa menurut pengalaman Pak Egy yang waktu itu juga pernah berjuang di buruh untuk teman-teman buruh? Ya Pak, ya omong buruh ini itu omong karena tidak ada di Republik Indonesia ini ada dua undang-undangnya. Nah, undang-undang buruh lain, undang-undang tenaga kerja lain, undang-undang pegawai karyawan lain, tidak ada. Ya. Dia merujuk pada undang-undang. Kalau dulu di zaman sebelum Soeharto itu satu undang-undang perburuan. Di zaman Soeharto dia masuk ke undang-undang ketenaga kerjaan. Jadi kata buruh itu terkesan kasar, padahal ini adalah sebuah eufemisme bahasa hanya untuk memperhalus. Nah, tapi pekerjaan apapun sama, tidak beda. Ya. Nah, yang dilakukan oleh buruh dan dilakukan oleh pekerja sama saja. Yang dilakukan oleh teman-teman Teman-teman, honorer. iya honorer sama saja. Karena buruh ini kan ada buruh negara, ada buruh swasta. Ya. Buruh negara kita ini yang bekerja mendapat gaji dari negara. Nah, buruh swasta adalah orang-orang yang bukan ASN ataupun bukan THL ataupun honorer, ya kan? Yang mendapat upah dari keuangan negara. Nah, Ya, buruh Pak, swasta ini kan kontraknya ya. kan Pak Egy tahunan dia. Nah. Kontraknya. Omong Jadi dia sebenarnya bukan dipecat atau di apa, tapi kontraknya tidak dilanjutkan, Jadi dihentikan gini, omong kontraknya. itu tadi saya bilang harus kita paham secara utuh tentang Undang-Undang Ketenaga Kerjaan Republik Indonesia itu. Dulu kami ketika zamannya Pak Harto ada satu undang-undang yang kami perjuangkan di sebelum reformasi, itu adalah Undang-Undang Ketenaga Kerjaan. Waktu itu Menteri Tenaga Kerjanya Abdul Latif. Dan dulu di zaman Soeharto hanya satu serikat buruh yang diizinkan, yaitu SPSI, Serikat Pekerja Indonesia. Nah, akhirnya kalangan buruh yang merasa ditindas dan merasa tidak diperhatikan dan selalu diabaikan hak-hak mereka, nah, selalu bergerak. Gerakan buruh itu selalu disuarakan dan dikumandangkan tahun demi tahun, hari demi hari. Iya, yang kita bisa petik ada organisasinya, Pak. Ya, untuk buruh. organisasinya ada. Dulu itu tidak boleh selain SPSI. Perjuangan Marsina itu adalah ujung tombak perjuangan buruh Indonesia. Nah, dan mereka mengatasnamakan buruh, bukan pekerja. Nah, sehingga direformasi berdasarkan konvensi ILO juga, maka ratifikasilah konvensi ILO ini, maka diberi ruang kebebasan kepada buruh untuk berserikat dan berkumpul. Nah, termasuk kita punya ini yang teman-teman THL itu kan ada organisasinya juga. Nah, organisasi. kalau misalnya teman-teman yang THL. bekerja di sektor pemerintahan, ya kan, buruh negara tadi, ya, kalau memang memahami secara mendalam bahwa dirinya adalah juga seorang buruh yang bekerja mendapatkan upah, ya kan, upah, seyogianya dia harus bisa mengorganisir diri. Nah,
Dia harus bisa mengorganisir diri untuk membentengi dirinya manakala ada kebijakan ataupun perlakuan yang mungkin menurut dia merugikan. Contoh, PHK sepihak. Ataupun ada kasus perselisihan pendapat antara pemberi upah dan buruh itu atau pekerja itu. Nah, atau dengan pemerintah. Kalau ini dia bisa, dia paham, maka bisa dia PT UN kan. Nah, kita kilas balik Manggarai Timur. Ya. Pengalaman saudara kita, teman kita, mungkin kita pernah dengar Pak Martin Dufan mereka. Ya kan? Kan sempat mereka gugat sampai PT UN. Dan di sana berbagai tahapan mereka sudah lakukan. Arbitrase, P4D, menang, P4P. Kalau itu yang itu menang. Nah, itu. UN. Nah, menanglah mereka di PT UN, tapi kan regulasi sudah kunci. Nah, itu soal. Nah, makanya menurut saya teman-teman yang kemarin ini, ya itu tadi ya, mereka sebenarnya bisa untuk bernegosiasi. Ya, sudah dilakukan bagi. Cuma kan dari pemerintah daerah memberikan solusi seperti bantuan modal usaha yang 15 juta itu. Ya. Nah, itu yang kita dapatkan kemarin dan benar. perjuangan mereka untuk di situ atau ini kemarin apa, ini adanya kebijakan yang terkesan seluruh Indonesia, ya kan? Itu kan berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. Yang sekarang terjadi ini adalah buah daripada Undang-Undang Cipta Kerja. Bahwa outsourcing itu adalah bagian daripada inti undang-undang itu, salah satu. Bahwa pekerja atau buruh itu dimanfaatkan sebatas, ya kan, seperlunya saja sesuai dengan tingkat kerja. ya. Lalu yang berikut, untuk buruh negara yang digaji dengan uang negara, kan itu dilihat kos postur anggaran daerah. Nah, rasa-rasa memadai, saya sangka tidak ada sulit. Tapi karena PAD juga tidak bisa membiayai, sudah dihitung, ya terpaksa solusi adalah suka tidak suka, mau tidak mau, keputusan itu diambil. Hanya saja mungkin menurut saya kemarin, kalau warning aturan ini di 2023 November ini berakhir, kan warningnya kan sudah 2-3 tahun lalu kalau saya salah. Sudah lama. Sejak zamannya Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo sudah punya wacana hal-hal ini kan gitu. Nah, bahkan dari zaman Presiden SBY sudah. Nah, ini kan paling tidak di daerah selaku orang tua daripada buruh negara ini yang kontrak ini, itu teman-teman ada pemerintah daerah, ada DPR yang sudah harus mengkaji, membahas bagaimana oleh COOI bahasa Manggarainya, bagaimana kalau manakala ini aturan diberlakukan, apa yang kita sudah harus siap atau perlukah kita mengantisipasi. Tetapi itu kalau menurut Pak Egy yang kemarin ini dengan bantuan yang 15 juta itu, apakah itu sudah tepat? Karena teman-teman juga sudah menerima itu, maksudnya keputusan itu sudah diterima oleh teman-teman. Ya, bantuan yang mereka terima kemarin itu saya juga tidak tahu ya bantuan itu rujukannya apa. Karena ada beberapa adik-adik yang juga kemarin mengalami hal seperti itu. Mereka berkonsultasi dengan saya karena yang mereka pikirkan adalah yang mereka dapat adalah pesangon. Tapi ternyata 15 juta yang merupakan kompensasi itu bukan murni sebuah kompensasi berdasarkan pengabdian mereka atau berdasarkan dampak atau akibat daripada regulasi dan sifat keuangan daerah yang tidak memadai, maka mereka mendapat 15 juta itu. Tidak. Tapi mereka dapat itu tapi dengan syarat adalah mengajukan proposal untuk mendapatkan sebuah pelatihan kewirausahaan. Nah, ya mungkin kalau yang seperti di desa ini sudah tidak boleh pakai ADD kan posnya kecil. Iya. Cari celah supaya bisa pakai ADD. Mungkin menggunakan pos-pos pemberdayaan masyarakat atau saya melihat ketika itu kebijakan sehingga belanja pegawainya bisa ditekan. Itu kebijakan sudah bagus sebenar.
Hanya karena yang saya lihat hanya mereka dilatih ini, jujur saja tidak pernah mimpi, tidak pernah berpikir bahwa saya harus mengajukan proposal untuk usaha kambing misalnya, mengembangkan ayam misalnya, kan gitu. Tapi dengan adanya kebijakan ini, untuk dapat 15 juta tadi, saya harus buat. Nah, pertanyaan sederhana, Pak Ari. Seorang THL yang bekerja sejak Manggarai Timur ini ada. Lalu, dengan mendapat SK yang selama ini dia banggakan adalah dia adalah sebagai THL. SK yang dia kantongin adalah SK Kepala Dinas, bukan SK Bupati. Nah, kaget dia mengalami suatu kebijakan yang seperti ini. Dia bingung, wah, kalau begitu kami selama ini sebagai apa ya? Ya biasanya kan kalau mengajukan misalnya proposal untuk ya. pengembangan usaha, ya pengusaha kecil itu yang mengajukan. Iya. Berarti sekarang Atau masyarakat yang tidak pernah kerja di Lehong 1 hari pun itu yang mengajukan proposal. Tidak beda. Ya, atau bagaimana menurut Pak Ari? Saya juga punya usaha kecil atau misalnya fotokopi atau apa segala macam. Ya. Kita mencoba pengajuan itu ya, tidak tembus-tembus juga. Ya disitulah. Atau mungkin ada kelompok yang memang kelompok tani, kelompok produktif kelompok atau kelompok. Nah, itu kelompok kan ternak. Sehingga saya punya kesimpulan dana 15 juta itu Apakah mereka akan dikorbankan yang mau kelompok yang sudah mau ada? diberikan kepada mereka yang sekian kemarin ini itu adalah kompensasi, dan mereka ya kalau saya boleh simpulkan, anggaplah uang 15 juta itu uang pemberdayaan UKM. Ya. Uang pemberdayaan UKM atau bantuan modal usaha bagi UKM yang sudah usahanya berjalan. Di sini lagi untuk penambahan modal. Di sini lagi, di sini lagi, ya kan? Nah, mereka, maka saya bilang tadi, mereka ini tidak pernah mimpi bahwa mereka harus jadi seorang yang calon pengusaha. Ya. Bahkan gimana Pak Agus? Ada atau bagaimana menurut Pak Agus? Kelompok Pak Agus kan petani juga. Ini petani punya kelompok tani, bahkan untuk mendapatkan pupuk juga lumayan. Atau ada pengalaman kah untuk pengajuan proposal? Kalau pendapat saya terkait dengan teman-teman yang di PHK secara kasarnya kemarin tidak dilanjutkan, kontraknya tidak dilanjutkan karena kontraknya ya, kan hanya kan sama lah. Artinya ibaratkan mereka ini 1 tahun. pekerjaan selama ini, pengabdian mereka kan di perusahaan. Ya, kan begitu perusahaan sistem. negara. Perusahaan negara. PT pemerintahan daerah, misal gitu. Artinya dengan karena sekarang, bukan hanya Manggarai Timur yang begitu. Nah, ini kan PT negara dan PT swasta. Ini beda. Itu menurut pemahaman saya, analisa saya terkait dengan teman-teman yang kemarin dengan diberhentikannya ada berapa ratus orang itu tenaga kerja itu, saya pikir mekanisme atau tahapan yang terkait dengan bantuan untuk 15 juta ganti apa mereka punya itu, saya pikir begini, itu sebagai dapat sebuah penghargaan menurut saya. Itu kalau di perusahaan. Tapi dengan teman-teman ini, ya kalau berkaitan dengan teman-teman ini kemarin, saya pikir ini juga tanpa melalui tahapan membuat suatu proposal, saya pikir ya itu sebenarnya itu legalitasnya, contohnya yang pengusaha kecil itu yang di ternak, di situ bagian pertanian punya itu yang wajib untuk membuat proposal. Ya bagus. Saya punya desa rampingan saya itu ada beberapa kelompok ya yang kami buat proposal, kami suruh buat proposal. Tidak pernah kerja di Lehong. Mereka kelompok ibu-ibu di desa Gololeda, Lelak itu, kelompok ibu-ibu yang rajin dengan usaha anyam-anyam tikar itu. Ya. Dan itu kita kasih dari dana desa masuk ke sana. Tapi syaratnya harus proposal. Ya. Atau kelompok tani mau dapat traktor, tidak pernah kerja di Lehong bertahun-tahun. Kan gitu. Tidak melalui proposal. Tidak melalui kelompok tani tidak pernah kerja di Lehong bertahun-tahun. Lalu mereka mau mendapatkan traktor untuk mengembangkan usaha taninya, kan gitu. Wajib membuat proposal. Nah, saya tidak tahu lagi. Teman-teman adik-adik yang kemarin ini mereka masuk di kelompok mana gitu loh. Ya, saya tidak Dengan saya kira kita bakatnya tidak mereka mempersalahkan ini, saya pikir teman-teman tuh. Ya. bukannya bakat bisnis. Mereka ini jujur. Kalau saya lihat
ya cok kata tadian atau bagaimana saja baiknya lah, yang penting saya ya. Nah, Ya, ini kan kebijakan kedua kita Manggarai Timur. Kebijakan pertama itu kan yang tahun berapa itu, tahun lalu yang 300 lebih orang, ya kan? Ya. Saya lebih sependapat. Dana yang kemarin itu untuk mereka 15 juta itu. Makanya jauh-jauh tadi perlu dikaji, evaluasi dulu yang 300 kemarin. Sudah sejauh mana? Adakah pelaku usaha gorengan tahu yang di jalan sudah agak berhasil, ditambah lagi modalnya? Ya. Kan begitu. Karena begini, Pak Ari, ada keluhan yang saya dapat sejak awal Januari ini dari beberapa orang terkait efek domino daripada kebijakan. Pertama, si A menjadi buruh kontrak atau pekerja THL di Pemda kita. Dia dipecat karena sebuah kebijakan, karena aturan. Apapun alasannya pasti seperti itulah. Kita sudah tahu. Nah sekarang karena dia dipecat, tetangga yang punya 5 kos tadi, 3 orang buruh THL yang 3 kamar yang kos di situ otomatis kosong. Pendapatan dari pemilik kos nol. Itu efek domino pertama. Ya, pertama sekali itu anak istrinya. Efek domino kedua, bapak mau kos. Efek domino ketiga, andaikan dia tidak punya kendaraan, tapi dia hanya ojek. Ojek langganan yang dia bayar setiap bulan dari andalan uang tadi itu, Ya. tidak mendapat penumpang. Kurang pendapatannya. Kurang pendapatannya. Lalu penumpang untuk pergi beli sayur di pasar ini, langganan ikan yang biasa beli ikan di itu mama tua jual ikan dan sayur tadi, tunggu sampai berapa bulan tidak muncul lagi nih tante yang biasa beli sayur dan ikan. Berkurang juga ini, sehingga kita bisa rasakan Semua merasakan. bagaimana perputaran uang sepele sebenarnya. Itu menandakan bahwa roda perekonomian masyarakat kita tidak Itu dinamis dari sisi sekarang. ekonomi sudah sangat jelas bagi. Cuma dampak lain juga, misalnya Dampak dominonya ini yang sangat banyak. pelayanan publik juga sangat berpengaruh. Pelayanan publik juga jadinya sangat berpengaruh. Nah, saya juga jadi kasihan dengan saya dengar kemarin 981 dikurangi jadi 806 kalau saya salah sekarang. Yang lain dikembalikan berkarya karena memang mereka selama mereka bekerja menangani hal-hal vital di ini. Nah, untuk mengedepan pelayanan itu tidak terganggu. Oke, tidak soal, tapi kan perlu dipikirkan. Nah, kemana mereka ini? Dan asas keadilan dalam kebijakan ini kemarin saya lihat cukup adil. DPR yang merupakan wakil rakyat kita juga tidak bisa berkomentar. Karena mereka punya anak kandung bahkan juga ikut di dalam. Ya, ada yang keluar juga, keluarga Ya. DPR keluar juga. DPR tidak bisa ngotot. Sebenarnya DPR juga bisa ada. Mungkin ada DPR yang bisa ngotot kalau dia memahami roh daripada ini. Contoh, kalau dia dalam membahas hal seperti itu, dia sudah tahu ini ada warning begini, aturan akan berdampak begini. Setidaknya teman-teman DPR sudah bisa duduk dengan Pemda, mendiskusikan ini bagaimana solusi. Tapi ini kan Omegi, ini kan ada aturan bukan hanya berlaku di lingkup Iya. Pemda Maluku. Ini kan mulai Ini kan dari aturan pusat, nasional. nasional. Aturan nasional bagi daerah dan kabupaten yang PAD-nya sudah besar, yang Pemda dan DPR-nya sudah bisa memfasilitasi sektor perekonomiannya sudah bagus, ya kan? Kan bahasa aturannya juga tergantung keuangan daerah. PAD kita berapa Pak? PAD kita tahun yang kemarin saya tidak dapat informasi. Nah, karena ini juga kan seyogianya kan ini
di akhir tahun itu kan, atau minimal itu di awal tahun disampaikan, ini loh postur APBD kita, dana yang masuk dari sana itu sekian, dibagi, maka sisa sekian untuk menggaji mereka ini sekian, sehingga enak. Tapi saya tidak melihat. Tidak perlu. Tapi Ada itu hal kan yang ranahnya. kadang kita tidak perlu kita ketahui pagi. Tapi pada intinya gambaran PAD itu bisa terlihat dari Postur PAD secara umumnya itu paling tidak ada. pajak. Nah, kita bisa Kelihatan. masyarakat, sehingga masyarakat tidak bingung. Nah, Mungkin kita punya ini tidak ada yang bisa dikelola pagi. apa? Mau kelola apa lagi supaya bisa tambah PAD? Oh, terlalu mudah. Bagi saya, menurut saya pribadi terlalu mudah. Karena begini, kita jangan dulu menginginkan yang jauh dan besar. Mulailah dulu dari yang kecil. Kalau sebuah Kabupaten Manggarai Timur ini adalah barometernya Borong, maka kita fokus mata kita ke Borong, pikiran kita ke Borong. Di Borong ini ada apa? Adakah potensi yang bisa dikelola untuk meningkatkan PAD? Jawabannya pasti ada. Pertanyaan lanjut adalah, sudah berapa potensi di Borong yang bisa mendongkrak PAD? Sudah cukup, baik sekali, kurang, atau belum optimal? Nah, Kalau potensi Manggarai Timur pagi rata-rata kebanyakan tuh kopi. ya artinya Paling kita lihat sekitar Borong. situ. Itu tadi saya bilang, barometer kabupaten itu adalah di Borong. Kita start di Borong dulu. Nah, barometer Manggarai Timur, Borong. Di Borong ini ada Cepi Bang. Ada air panas di Tangguh. Ya kan? Ada potensi yang tidak pernah dipikirkan, namun kita selalu lihat, dan bahkan kita menganggap itu sampah yang bisa digali untuk PAD dengan peluang wisata kuliner. Terlalu mudah. 2019 Pak Ari, mungkin Pak Agus juga tahu ya. 2019 kita dibanggakan dengan sebuah brand Jembatan Pelangi Manggarai Timur. Ya. Itu brand loh. Ya kan? Ya itu jembatan yang tinggal dikasih warna Ya. saja. Jembatan yang tinggal dikasih warna pelangi sehingga tidak ada di tempat lain. Kan gitu. Kalau di Palembang kan ada jembatan perak. Ya. Ya kan? Gitu. Nah, itu. Kalau Palembang. Nah, brand ini kan paling tidak. Ini sudah brand. Tinggal lakukan optimalisasi potensi yang ada dengan berbagai kebijakan. Hidupkan pelaku-pelaku kuliner, wisata kuliner di kiri kanan jalan. Nah, bagaimana caranya? Contoh, dana UKM tadi yang ada di dinas, Ya. fasilitasi kelompok yang sekitar situ. Apa yang kamu buat? Ubi bakar kah, ikan bakar kah, ya kan gitu. Nah, tinggal ini. Lalu dinas UKM tinggal anggarkan berapa modal per kelompok, kalau orang. Suruhlah mereka buat Caranya untuk proposal. menambah PAD dari situ bagaimana Nah, Pak? sekarang itu tadi. Nah, ketika mereka sudah mulai, daerah fasilitasi lagi dia punya gazebo kecil atau kayak payung-payung kecil, ya. Sewa Nah, mereka pakai di situ. dan sewa. Dan sewa, tidak perlu sewa lah, tapi dipungut setiap Setiap hari. Setiap stand ya 1 hari berapa Siapa gitu yang kan. pungut? Pasti akan ada. Dispenda atau Tinggal buat sebuah kesepakatan. Iya, ini bagi saya perda pemanfaatan lahan. Ya kan? Bisa, teman-teman DPR harus bisa buat peraturan daerah tentang pemanfaatan lahan. Untuk hanya tidak setiap jam kok. Tutup di SD Bugis jalan lurus. Kendaraan jam 5 sore masuk di Jembatan Pelangi. Tutup lagi di sebelah sini, masuk Primadona, dia balik Pertamina, di sana kuliner lagi, dia buang laut, ya kan gitu. ya. Sudah berapa? Nah, malam minggu buat atraksi. Orang-orang yang kemarin kita kasih apresiasi dengan piala, dengan uang apa segala macam di tarian jengkrak-jengkrik di mana Jadi itu pikiran bisa kita tidak dipakai ke- boleh bagaimana menangkap dau itu jangan. secara otomatis itu. Ya, itu dau itu otomatis. Kalau tidak tidur, dia datang itu barang itu. Tapi bagaimana cari uang sendiri di sini? Makanya
Begitu Pak Kanis datang Lina daun, Banang. kita kembangkan. Tanya Pak Kanis Lina Banang. Dulu awal Manggarai Timur dia pernah wawancara saya bilang cari orang yang bisa bikin uang. Sudah ada kita, ada blood spam pagi. Nah, blood spam. Omong blood spam memang itu kan salah satu potensi Iya dong. yang sudah sekarang berjalan. Berjalan. Nah, kalau memang bagus, tinggal dibuat di mana dia punya agen-agen blood spam, ya kan? Bisa di-sharing lah kemarin mereka itu yang 900 lebih itu. Ya, toh? itu sudah ada orangnya sendiri di blood spam, sudah ada strukturnya pagi. Karena optimalisasinya juga hal-hal seperti ini tidak pernah dikaji lebih bagus. Nah, ini yang saya lihat. Terus Sudah bagus, persoalannya tapi juga mungkin ya, misalnya hasil. banyak. Tadi saya Nah, singgung potensi kopi tadi itu. Pak Ari katakan bagaimana cara memungutnya. Hmm. Ya kan? Terlalu mudah. Kalau perda penggunaan lahan, hak guna lahan kepada masyarakat itu diberi. Hak guna lahan apa? Bukan lahan perkebunan loh. Hak guna lahan bahu jalan, pinggir jalan untuk aktivitas kuliner. Jadi Pak, di sebelah timur jembatan Pelangi 10 sebelah kiri, 10 sebelah kanan. Sebelah barat jembatan Pelangi 10 sebelah kiri, 10 sebelah kanan. Ya tuh. Ah, di depan Bougainville 10 kiri, 10 kanan, bahkan mungkin 30 kiri, 15 kiri, 15 kanan. Jemput lagi di dermaga. Satu stand malam, ya kan? Ya. Tidak perlu setiap malam pungut, Pak. Setiap minggu. Karena mereka aktivitas sore. Karena mobil jam 4 sore sudah harus palang itu jalan, tutup. Oto-oto yang kacanya tutup saja yang lewat, oto-oto yang mobil-mobil yang besar truk, ekspedisi, sembako lintas provinsi dan pulau, itu yang lurus, Pak. Sedangkan mobil-mobil yang Saya rasa itu sudah dibuat pagi. Cuma karena mungkin di pinggir jalan ini belum. Hanya di pantai sana kan sudah berjalan. kan belum, sampai sekarang kan itu tadi tidak diikuti dengan dia punya kegiatan-kegiatan yang menciptakan banyak orang, perlu kreatif. Nah, Cepi Batu juga selama ini kan orang datang, tapi orang jadi jenuh ketika nasi dia harus bawa sendiri, ya kan? Ya. Air dia harus bawa dari rumah. Nah, lalu ketika dia pulang tidak ada apa yang dia bawa dari Cepi Batu. Nah, bukti Anda pulang dari Cepi Batu apa? Basah. Jangan sampai kau mandi di got. Nah, ini kan basah juga. ini kan. Jadi itu Pak Ri. Saya hanya melihat bahwa banyak potensi yang bisa kita datangkan uang. Belum lagi kalau objek-objek wisata yang ada di ibu kota ini, omong kasarnya, buat lagi-lagi peran DPR, teman-teman DPR. Ada perda. Dia omong seolah-olah DPR ini tidak berbuat apa-apa. Bukan tidak buat. Mereka berbuat. Hanya mungkin mereka belum ingat pentingnya produk hukum yang seperti itu. Pada intinya bagaimana mencari uang untuk daerah. Iya, produk hukum misalnya, produk hukum kerjasama antara pemerintah daerah dengan pihak swasta. Ya kan, dalam rangka mengoptimalkan aset wisata misalnya. Kan gitu. Nah, atau diswastanisasikan. Cepi Batu tuh. Cari investor yang mampu. Bayar berapa? Sehingga tenaga kerja, penganggur, angka penganggur di dalam daerah kita terserap di sana. Tidak, kalau di daerah ini banyak. Ya, Ke Kalimantan lebih bagus. ketimbang anak-anak kita pulang tamat sekolah dia ke Kalimantan. Ada satu hal, Pak Ari. Ini yang membuat kenyamanan anak putra daerah Manggarai Timur di daerah rantau enggan untuk pulang karena mereka mengetahui 900 sekian juga tidak mendapat perhatian. Buat apa pulang? Buat apa pulang? Apalagi Ya, di depan mata kita saja di mereka di- Manggarai, mungkin tidak secara umumnya, mungkin di lingkungan saya saja. Karena lapangan Tujuan kerja, sekolah ya. itu untuk menjadi pegawai pemerintah. Karena lapangan kerja di daerah mereka tadinya rantau karena ketiadaan lapangan kerja atau terbatasnya lapangan kerja, terbatasnya PT-PT, perusahaan-perusahaan yang ada di daerah-daerah, bukan hanya Manggarai Timur, adalah PT Pemda, PT pemerintahan daerah. Ya. Nah, itu yang bisa mempekerjakan orang, kan gitu. Sedangkan PT swasta tidak ada.
Tidak ada. Ini. Nah, hal-hal begini yang mungkin menurut saya ke depan ya pemerintah maupun DPR harus pikirlah. Ya kan? Nah, agar generasi anak cucu kita nanti tidak menjadi tamu di tanah sendiri atau rumah sendiri. Ini ya kan? makin banyak sarjana di Manggarai Timur, Peggy, dan itu yang tinggal kosong juga banyak. Nah, angkatan kerja terdidik itu banyak, ya gitu. Tapi pertanyaannya adalah satu, di mana mereka bisa mengaktualisasikan pengalaman maupun pengetahuan Ya, sekarang kan dengan harus keterbatasannya lapangan wirausaha pekerjaan. harus bisa menciptakan lapangan kerja sendiri, itu yang dikampanyekan oleh pemerintah. Nah, omong wirausaha dengan agar bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Maka sebagai contoh, mereka yang 300 orang pertama dan 900 lebih ini didorong untuk menjadi pelaku-pelaku usaha. Omong bisnis tidak terlepas dari mindset. Ada tidak mindset bisnisnya? Karena omong pelaku usaha tergantung, itu bisa berjalan dinamis manakala balance antara produksi dan konsumen. Iya, ini maksud saya Peggy, yang menjadi pertanyaan besarnya ini kan banyak yang sudah selesai sekolahnya, dia tinggal nganggur. Kalau kacamata Manggarai Timur itu dan Manggarai secara keseluruhan, kerja adalah selesai sekolah adalah Kerja. mencari kerja, itu orientasinya. Ya mungkin dari 1000 hanya 10 orang yang berorientasi untuk membuka usaha sendiri. Dan ini yang menjadi keprihatinan kita. Iya. Kira-kira kesalahannya ada di mana? Kalau kita mempersalahkan pemerintah dengan DPR saja, itu saya kira tidak fair juga. Iya. Mempersalahkan teman-teman yang selesai sekolah juga, itu tidak fair, toh? Ya. Mempersalahkan salah satu pihak. Ya, mungkin yang bisa dilakukan oleh pemerintah seperti bisa disampaikan oleh Pak Egy tadi, membuka perusahaan daerah sebanyak-banyaknya. Ya. Atau mendatangkan perusahaan swasta, entah polanya kerjasama dengan pihak pemerintah, ya kan? Ya. Dalam hal mengelola aset-aset yang ada, ya kan? Atau swastanisasikan saja supaya tenaga-tenaga kerja ini bisa terserap. Nah, jadi 2-3 tahun yang lalu saya punya satu pengalaman, kita punya tenaga kerja, Pari. Saya kadang kasihan juga, tapi mau tidak mau, suka tidak suka. Life skill, keahlian daripada angkatan kerja kita itu kurang. Baik. Nah, ini larinya ke pelatihan lagi. Nah, larinya memang karena kita tidak pernah memikirkan, dan penting itu. Sehingga untuk mengelas besi yang seperti di kevikepan di atas itu harus datangkan tukang besi dari Jawa. Tidak menggunakan orang di putra-putri daerah, karena mereka bicara teknologi, mereka bicara tentang teknik. Lah kita tidak pernah menyodorkan, ya, menyodorkan atau menginvestasikan generasi muda kita itu untuk magang. Atau begini Pak Egy. Magang terhadap bagaimana peluang ke depan. Contoh, magang terkait perbengkelan. Omong perbengkelan, jangan kita lihat bengkel motor yang ada di sini. Nah, kita langsung bawa keluar. Karena di sana fasilitasnya memadai. Akses untuk mendapatkan sarana penunjang bagi seorang magang pasti mudah. 3 bulan, 6 bulan saya sangka bisa. Kirim baru mengabdi. Baru suruh dia buat proposal, keluarlah dana bantuan pelaku usaha. Jelas di sana. Dia sudah punya keahlian. Dia sudah punya keahlian, Pak. Ya sama juga kalau yang sekarang ini kan dikasih pelatihan, otomatis setelah itu kan ada keahlian Pak Egy. Saya kemarin itu salon di bawah itu mengeluh. Aduh, Pak Egy, saya rencana pergi cukur rambut, terus karena banyak orang, saya diskusi dengan mereka. Ya, Mas, ini banyak orang yang datang, ramai selama ini. Aduh, berat. Langganan sudah pada kabur semua. Loh, kemana langganannya? Sudah dipecat. Saya jadi tidak dapat uang. Lucu juga. Belum salon. Nah, ya, kita ini hanya mendiskusikan saja toh. Ya, kita hanya mendiskusikan. Cuma harapannya begini Pak Egy. Pendapat saya sepakat tadi bahwa kelemahan kita ada di
pendapatan asli daerah. Kita ini hanya mengandalkan terbesarnya mungkin pajak galian C. Itu juga uang negara yang kebetulan dari dana desa, dari proyek-proyek pemerintah, pajaknya dari situ juga uang pemerintah sendiri. Itu uang kewajiban. Tetapi pajak-pajak yang tambahan misalnya dari pengusaha, usaha masyarakat, Ya. itu yang masih lemah. Itu masih lemah, dan beberapa regulasi. Untuk itu supaya bisa mendorong hal-hal itu tadi butuh regulasi lokal. Paling yang dari masyarakat pajak bumi Regulasi dan lokal, bangunan. ya regulasi lokal ini kan begini Pak Ari. Tidak bisa kita berbicara hanya sebatas tataran perbu. Harus ada regulasi yang legal standingnya lebih kuat. Nah, ada peraturan daerah, ada peraturan pemerintah. Kan Ya, gitu. kalau saya lebih ekstrim Pak Egy, bukan hanya sekedar itu, tetapi sampai pada misalnya saya terpilih menjadi bupati, maka saya akan membentuk satu tim khusus untuk dari anak-anak muda ini untuk sukseskan program dari misalnya program pemberdayaan. Ada pendampingan yang dilakukan di setiap program. Ya, bukan Itu hanya tadi. misalnya dikasih kambing. Ini lucu juga Pak Egy. Di kampung saya ini dikasih kambing, tiba-tiba kambing-kambing yang ada di kampung itu sudah kena ruci Kena penyakit. penyakit gatal-gatal, kambingnya mati. Nah itu tadi. Sehingga sia-sia, kasihan Sia-sia. uang negara. Sehingga butuh satu kajian, tim pengkaji, ya kan? Tim pengkaji terhadap baik itu potensi maupun calon-calon pelaku usaha ataupun kelompok-kelompok yang produktif yang ingin mau ikut terlibat langsung dalam membangun ini daerah. Nah, baik secara mandiri maupun secara subsidi. Nah, di sini kita ambil contoh kemarin, Pak Ari. Kita 2021 ya, predikat sebagai kabupaten miskin ekstrim. Sampai sekarang. Nah, Kita sekarang masuk dalam 212 kabupaten kota yang miskin ekstrim. miskin ekstrim. Nah, secara kasat mata, kita Manggarai Timur, kita bisa pukul dada dan mengatakan kita tidak miskin. Ya kan? Benar. Kita memang tidak miskin. Apa yang membuat kita rasa tidak miskin? Karena kultur budaya gotong royong di daerah kita itu masih tinggi, Pak. Masih tinggi. Kita tidak merasakan ada pengangguran, ada anak jalanan di daerah kita. Tidurnya bawa kolong jembatan. Iya, kita tidak merasakan Tidak bahwa punya rumah, iya, rumah kita kumuh. tidak merasakan bahwa anak-anak kita ada yang tidur di kolong jembatan karena kita masih bisa kasih makan. Kan begitu omong kasarnya. Ya toh? Makanya saya pernah ngomong, di daerah kita ini nganggur bertahun-tahun pun kau hidup. Iya. Memang benar. Nah, sekarang kita bicara miskin ekstrim. Apa yang membuat itu? Lagi-lagi saya pikir mungkin perlu dikaji ulang terkait dengan investasi. Investasi kita selaku pelaku pemerintahan, ya kan? Baik itu ASN maupun buruh swasta ini daerah berpikir pada investasi manusia. Kita yang mau kita investasi duluan ini apa? Manusianya atau infrastrukturnya? Ya. Kalau sepakat goal di manusianya, maka kita harus punya data. Data apa? Berapa sih jumlah kakak Manggarai Timur? Oh, sekian banyaknya. Dari sekian banyak, berapa sih yang tamat sambut baru? Tamat SD, Ya. tamat SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Itu dari situ kita bisa lihat kebumbunya apa. Tapi pekerja-pekerja buruh-buruh tani ini Ya. lebih banyak tamat sambut baru dan tamat SD. Yang orang-orang tua kita nih, kakak, bagaimana dia memanage? Nah, sehingga terkesan hasilnya itu terus saja, pola pertaniannya itu terus saja. Ya mau bagaimana lagi? Nah, ya mungkin itu saya sangka kita perlu sepakat, perlu duduk, perlu diskusi banyak. Bagaimana untuk menyiasati situasi yang sekarang ini? Bahkan saya dengar lagi informasi yang di luar bahwa kita ini sekarang sedang mau menghadapi sebuah gejolak
resesi. Dan berapa bulan lalu saya baca di media itu ada 3 kabupaten, ya, 3 kabupaten di NTT. Nah, 3 kabupaten yang NTT yang terasa resesi. Sika, Kota Kupang, dengan 1 di Sumba. Itu resesi. Itu resesi. Nah, mereka yang mengalami Apa resesi, itu resesi? kita damping, kita dampaknya. Nah, kita dampaknya. Jadi saya sangka seperti itu, Pak. Oke. Jadi mungkin itu diskusi kita, tapi ada fenomena yang paling memprihatinkan di Manggarai Timur ini pagi, yaitu dengan kemudahan untuk kredit, sudah semakin banyak kredit macet. Ya, di berbagai tempat ada yang sudah ke Kalimantan dan ke Malaysia, itu kredit macet. Ini informasi mungkin untuk pemerintah. Ini juga kita mungkin salah satu yang menyebabkan kita menjadi miskin ekstrim tadi pagi. Iya, itu tadi ya. Saya kira Apa daya beli mereka sudah bisa. ya Penghasilan kemarin mereka terbatas. untuk kredit itu sudah semakin dimudahkan. Kalaupun dimudahkan, tapi ambilnya gampang, pulangnya ini yang menjadi Itulah. soal. Karena Itu situasi kita, walaupun tidak kategori resesi tadi, tapi ini merupakan hal yang sangat memprihatinkan. dan itu efek domino daripada Ya, saya kira mungkin itu diskusi kita pada hari ini. Ya, mudah-mudahan diskusi ini bisa bermanfaat untuk kita semua yang mendengarkan, terutama untuk kita yang membicarakan. Oke. Baik, terima kasih. Selamat sore. Sampai jumpa.